Dan siapa tahu kan, ternyata negara-negara ini akan menjadi destinasi musim dingin kalian ke depannya. Oh halo, assalamualaikum kawan, masih bersama aku Sonya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir lagi ke channel aku yang sangat-sangat baru ini. Tapi boleh dong kalau aku minta subscribe-nya, karena subscribe kalian itu sangat berarti banget buat aku, bikin aku semangat untuk bikin kontennya juga. Dan gimana persiapan kalian untuk new normal? Apakah kalian udah siap? Komen di bawah ya. Dan juga kalau aku sendiri sih, karena aku udah hampir 3 bulan WFH di rumah aja, kerja di rumah, rasanya tuh agak sedikit mager-mager dikit gitu untuk kembali lagi ke kantor. Ya tapi kan memang kita berharap kalau dunia, terutama Indonesia, akan kembali normal seperti sedia kala. Dan selama masa pandemik ini kan sebenarnya penat banget ya, jujur. Tapi aku nggak punya pilihan lain karena aku WFH, jadi aku harus bekerja sama dengan para medis untuk tetap di rumah untuk meringankan beban mereka yang di garda terdepan. Tetapi buat kalian yang masih harus keluar, tolong jaga kesehatan, tetap sehat, jaga kebersihan juga. Semoga pandemi ini segera berakhir, amin. Dan saking penatnya, aku tuh kadang kayak virtual traveling sambil berhayal, mudah-mudahan aku bisa kesana ya. Dan kayaknya sih aku pikir gak ada salahnya kalau aku berbagi juga sama kalian, karena aku yakin kalian juga pasti bete, kalian juga pasti menghayal juga pengen traveling. Nah gak usah lama-lama, kita langsung aja cekidot. Bayangan kita tentang Timur Tengah biasanya identik dengan padang pasir sejauh mata memandang, matahari yang sangat terik, gersang, mungkin juga kering kerontang. Atau di antara kalian ada yang sama kayak aku, langsung keinget film Oscar Oasis yang dimana cicak atau kadal itu selalu kehausan dan susah untuk cari air. Padahal wilayah Timur Tengah itu kan sangat luas ya, bahkan beberapa peradaban yang besar, juga agama-agama yang cukup besar di dunia ini lahir dari Timur Tengah, seperti Islam, Kristen, juga Yahudi. Tapi tahu gak sih kalau negara Timur Tengah itu berada pada iklim subtropis. Jadi pada saat musim dingin, beberapa negara ini akan turun salju. Saking tebalnya, beberapa negara ini juga memiliki resort ski yang dibuka sepanjang tahun. Keren kan? Nah, gimana? Udah penasaran belum? Oke, inilah beberapa negara yang memiliki salju pada saat musim dingin. Bicara tentang Turki, si negara lintas benua ini, kota Istanbul pasti yang akan terlintas di pikiran kalian kan? Di kota ini, kita juga bisa melihat Selat Bosporus yang memisahkan antara wilayah Turki Asia dengan Turki Eropa. Keren banget kan? Nah, sekitar 150 km dari Istanbul atau dengan kurang lebih 3 jam berkendara, kita bisa berkunjung ke kawasan pegunungan Uludag di kota kecil bernama Bursa. Pegunungan ini merupakan daerah bersalju yang tingginya 2.543 meter di atas permukaan laut, yang disebut dengan Kartal Tepe dan menjadi destinasi wisata bersalju di Turki. Banyak banget kegiatan seru yang bisa dilakukan di sana, seperti yang pastinya sih bermain ski, naik kereta gantung, ataupun menaiki motor salju. Buat kaum mager kayak aku nih ya, kita nggak usah capek-capek menjangkau bagian atas pegunungan Uludag, karena kita bisa menaiki kereta gantung yang tersedia atau yang populer disebut teleferik, yang pastinya pemandangan dari atas akan sangat menakjubkan. Nah, suhu di daerah ini bisa mencapai -3 derajat Celcius, jadi pastikan kalian memakai pakaian tepat ya. Dan juga meskipun sangat terkenal dengan saljunya, tapi pada musim panas, Taman Nasional ini menawarkan berbagai aktivitas berkemah. Dan juga di atas pegunungan Uludag ini terdapat sejumlah resort yang menyediakan kamar untuk menginap. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian mau ke Turki? Komen di bawah ya. Negara Iran yang saat ini kita kenal dengan semilir kontroversinya, terutama misil atau pelurunya, ternyata menjadi negara yang cukup aman untuk dikunjungi loh.
Negara yang dikenal dengan sebutan Persia ini, selain memiliki sejarah peradaban modern yang menakjubkan, juga merupakan negara 4 musim yang tentunya memiliki musim dingin bersalju. Seru ya! Musim dingin di Iran biasanya dimulai dari bulan Desember sampai Februari dengan suhu antara -10 hingga 7 derajat Celcius. Dan pada musim ini tentunya resort ski menjadi tujuan utama para wisatawan asing maupun lokal yang gak kalah menarik jika dibandingkan resort ski yang ada di Eropa. Iran sendiri memiliki 3 resort ski yang sangat terkenal, yaitu Tokal Ski Resort yang terkenal dengan salju abadinya dan terletak di sebelah utara kota Tehran, atau hanya membutuhkan sekitar 36 menit perjalanan dari pusat kota Tehran, ibu kota negara Iran. Dengan ketinggian 3.962 meter di atas permukaan laut, pegunungan Tokal ini memiliki 7 pos dari Valenjak Valley sampai puncak pegunungan Tokal. Untuk melewati setiap pos, kita dapat menaiki telekabin atau kereta gantung. Di sana juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas hotel, restoran, bahkan sekolah ski juga ada di sana. Kemudian adalah Darbanza Resort Ski. Resort ski ini merupakan ski resort terbesar kedua di Iran, terletak di pegunungan Alborz, sekitar 60 km sebelah timur laut atau membutuhkan 1 jam 20 menit perjalanan dari pusat kota Tehran. Tepatnya berada di kota Semiranata. Resort ski ini terletak di 2.638 sampai dengan 3.570 meter di atas permukaan laut. Dan juga sudah memiliki fasilitas restoran, juga coffee shop, serta penyewaan alat. Untuk kalian yang ingin menginap, juga banyak sekali hotel terrekomendasi di sekitarnya. Darbanza merupakan satu-satunya resort ski di Iran yang mampu membuat snowmaking atau membuat salju dengan memaksa air dan udara bertekanan melalui senapan salju atau meriam salju untuk menambah salju alami. Dan yang terakhir dan terbesar adalah Dizin Ski Resort. Dizin Ski Resort berlokasi di pegunungan Alborz sekitar 80 km sebelah utara kota Tehran. Ini merupakan resort ski terbesar, terlengkap, dan pertama di Iran yang dibangun oleh Muhammad Reza Pahlavi di tahun 1966. Resort yang mendapat julukan The Alps of Middle East ini telah diakui oleh Federasi Ski Internasional sebagai tempat untuk mengadakan turnamen resmi. Ketinggian resort ini sekitar 2.650 sampai dengan 3.600 meter di atas permukaan laut dan juga termasuk 40 resort ski tertinggi di dunia dengan panjang lereng ski mencapai 7,5 km. Resort ini dibuka sepanjang tahun dan menawarkan berbagai aktivitas yang berbeda setiap musimnya, seperti ski rumput di lereng berumput atau bersepeda gunung di musim panas. Bahkan kualitas salju di Dizin ini sangat baik sehingga menjadi saingan berat resort ski Rocky Mountain yang ada di Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin berkunjung ke Iran? Komen di bawah ya. Lebanon, menurut kepercayaan berasal dari kata ibn yang berarti putih, merujuk pada gunung yang tertutup salju. Negara kecil yang terletak di antara wilayah konflik Palestina di sebelah selatan dan Suriah di bagian timur dan utara ini, sebagian besar wilayahnya adalah berupa pegunungan. Namun negara ini cukup aman untuk kita kunjungi. Negara yang terletak pada cekungan Mediterania ini juga memiliki iklim subtropis dengan 4 musim. Musim dingin dengan suhu paling rendah adalah sekitar Januari sampai Februari antara -4 derajat Celcius sampai dengan 5 derajat Celcius dan sebagian daerah akan ditutupi salju. Negara ini memiliki beberapa resort ski, tapi yang cukup terkenal adalah Cedar Ski Resort dan Farayam Zar Ski Resort. Cedar Ski Resort merupakan tempat bermain ski tertua di Lebanon sejak tahun 1920 dan berlokasi di utara kota Beirut
dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam berkendara untuk mencapai lokasi. Sedangkan Farayam Zar Ski Resort tergolong lebih dekat dari kota Beirut atau hanya membutuhkan 1 jam berkendara dan merupakan area ski resort terbesar di Timur Tengah. Puncak tertingginya adalah sekitar 8.130 feet atau setara dengan 2.478 meter dari permukaan laut dan disebut dengan Dome du Zar. Resort ini pun sudah menawarkan perlengkapan ski untuk disewa maupun dibeli. Di sekitar resort ini juga menawarkan banyak penginapan untuk kamu yang berminat menghabiskan malam di kawasan tersebut. Nah, apakah kalian berminat berkunjung ke Libanon? Komen di bawah ya. Maroko, negara yang berada di benua Afrika ini terletak di ujung utara benua, ternyata beriklim subtropis. Sangat berbeda sekali dengan imajinasi kita tentang benua Afrika yang penuh dengan savana dan safari non-eksotis. Maroko yang sangat terkenal dengan arsitektur Islamnya, serta pantai eksotis dan juga rempah-rempahnya ini adalah salah satu negara yang dilintasi oleh pegunungan Atlas. Bahkan, puncak Topkal yang menjadi titik tertinggi pegunungan Atlas terletak di Maroko dengan ketinggian 4.167 meter di atas permukaan laut. Sehingga tidak aneh jika negara 4 musim ini memiliki musim dingin bersalju. Casablanca memiliki suhu mencapai 8 derajat Celcius pada musim dingin, jadi bisa kita bayangkan tentu daerah pegunungan akan lebih dingin dan pastinya Maroko juga menawarkan destinasi wisata bermain ski. Salah satunya adalah Oukameden Ski Resort yang terletak tidak jauh dari puncak Topkal dan telah difasilitasi dengan tempat penyewaan alat ski, restoran, maupun penginapan. Selain itu, Maroko juga memiliki Michlivan Ski Resort. Area ini terletak di ketinggian 1880 sampai dengan 2060 meter di atas permukaan laut. Walaupun sensasi bermain ski di sana tidaklah luar biasa seperti wisata di negara lainnya, tapi kalian tetap bisa menikmati liburan musim dingin dengan berbagai hal menarik lainnya. Nah, kelebihan Maroko ini bagi kita masyarakat Indonesia adalah negara ini merupakan negara bebas visa, sehingga kita tidak perlu repot-repot mengurus visa untuk mencoba bermain ski atau menikmati salju seperti halnya pergi ke Eropa atau Timur Tengah lainnya. Tapi pastikan kalian datang di musim dingin ya. Terus gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk datang ke Maroko? Komen di bawah ya. Aljazair atau Algeria merupakan negara terbesar di Afrika dan terbesar ke-10 di dunia dengan luas hampir 2,4 juta kilometer persegi ini memiliki banyak situs arkeolog kuno dari zaman Neolitik. Negara yang berada di pesisir Laut Tengah dan terletak di bagian utara Afrika ini juga dilewati oleh pegunungan Atlas dan berbatasan dengan negara Maroko. Sehingga selama musim dingin, lereng gunung yang ada di Aljazair ini akan dipenuhi dengan salju. Bahkan ya, pada tahun 2016 dan 2017 lalu, gurun Sahara yang berada di Ain Sefa Algeria ini ditutupi salju setebal 40 cm akibat adanya badai salju. Jadi ingat lagunya Anggun C. Sasmi yang Snow on Sahara? Kalian tahu nggak? Nah, seperti negara tetangganya Maroko, negara Aljazair juga mempunyai resort ski yang tidak ada salahnya untuk kita kunjungi pada musim dingin. Salah satunya yaitu Krea Ski Resort yang terletak di Provinsi Blida dan memiliki kemiringan sekitar setengah kilometer yang sangat cocok untuk pemain ski dan snowboard. Area ski Krea ini juga menawarkan 5 lift ski untuk mengangkut tamu ke titik awal permainan salju di ketinggian lebih dari 1450 meter di atas permukaan laut. Jika ingin berkunjung, idealnya kalian bisa berkunjung pada bulan Desember hingga Maret. Lalu kemudian ada pula Tijda Ski Resort yang terletak di pegunungan Junjura, Aljazair Utara dengan ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pada musim panas, Tijda menawarkan wisata panjat tebing dan kunjungan wisata singkat seperti Point de Fou de Jurjura atau Gouffre de l'Eaucoeur. Daerah sekitar Tijda memiliki banyak puncak dan lereng bukit yang ditutupi oleh hutan cedar. Kalau kalian tahu, pohon cedar itu hampir mirip dengan pohon cemara yang ada di Indonesia.
Karena mereka memang masih satu family, yaitu keluarga Pinaceae atau Pinus, tapi berbeda spesies. Dan apakah kalian tertarik untuk mengunjungi Aljazair atau Algeria ini? Komen di bawah ya. Nah, sebetulnya masih banyak negara-negara Timur Tengah yang memiliki salju pada saat musim dingin seperti Irak, Suriah, Palestina, Libya, dan beberapa negara-negara lain yang dilewati oleh pegunungan. Seperti yang sempat fenomenal beberapa tahun lalu di Arab Saudi, ya memang provinsi Tabruk di barat Saudi Arabia ini memang dilewati oleh pegunungan Hijaz dari utara ke selatan, sehingga bukan hal yang aneh jika pada musim dingin wilayah itu dituruni oleh salju. Oke, setelah mengetahui ini mungkin kita akan mengubah persepsi kita tentang negara Timur Tengah yang hanya ada gurun pasir yang panas. Dan siapa tahu kan, ternyata negara-negara ini akan menjadi destinasi musim dingin kalian ke depannya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, please like-nya. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaruku. Comment and share. See you on next video. Bye-bye. Jangan lupa sarannya ya, soalnya otakku suka untuk gitu kalau bikin konten. Mwah!